6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Itu dari mata, dari insang. Kita juga sering kan kalau beli ke pasar pasti kita buka tek, oh ya masih merah. Nah kalau sudah jelek kan kecoklat-coklatan. Kemudian dari warna, kalau segar kan kelihatan terang mengkilat. Itu pelaku kami sudah dapat waktu itu ditangkap di Wisma Place. Kemudian waktu kejadiannya itu ada 5 TKP. Selamat pagi dari kawasan Limbolio. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Mengetahui ciri-ciri ikan yang masih segar menjadi hal penting bagi konsumen maupun pelaku usaha perikanan. Karena itu, Badan Mutu KKP Bau-Bau menjelaskan sejumlah tanda yang bisa dikenali dengan mudah oleh masyarakat. Polres Bau-Bau tangkap residivis kasus pencurian spesialis rumah kosong di 5 rumah warga. Saya Rizky Harlina dan inilah Warta Kepton pagi selengkapnya hari ini, Sabtu 17 Mei 2025. Baik, kita ke berita yang pertama. Mengetahui ciri-ciri ikan yang masih segar menjadi hal penting bagi konsumen maupun pelaku usaha perikanan. Karena itu, Badan Mutu KKP Bau-Bau menjelaskan sejumlah tanda yang bisa dikenali dengan mudah oleh masyarakat. Afriansyah melaporkan. Itu dari mata, dari insang. Kita juga sering kan kalau beli ke pasar pasti kita buka tek, oh ya masih merah. Nah kalau sudah Mengetahui ciri-ciri ikan yang masih segar menjadi hal penting bagi konsumen maupun pelaku usaha perikanan. Badan Mutu KKP Bau-Bau menjelaskan sejumlah tanda yang bisa dikenali dengan mudah oleh masyarakat. Kepala Badan Mutu KKP Bau-Bau, Yuni Irawati Wijaya menjelaskan, untuk mengetahui ciri-ciri ikan yang masih segar atau tidak sebenarnya caranya paling tepat menggunakan uji sensori atau organoleptik. Tapi masyarakat umum juga bisa kenali lewat ciri-ciri fisiknya. Menurutnya, ciri pertama bisa dilihat dari mata ikan. Ikan yang masih segar memiliki mata yang jernih, cembung, dan cerah. Sementara ikan yang mulai membusuk, matanya terlihat keruh, cekung, dan warnanya pudar. itu dari mata, dari insang. Kita juga sering kan kalau beli ke pasar pasti kita buka tek, oh ya masih merah. Nah kalau sudah jelek kan kecoklat-coklatan. Kemudian dari warna, kalau segar kan kelihatan terang mengkilat, kemudian segar, lendirnya juga bening. Tapi kalau dia sudah mulai busuk, warnanya tuh jadi pudar, rada keruh-keruh gitu. Kemudian juga lendirnya kayak abu-abu. Kelihatan kok, dan lebih kental. Dari segi aroma, lanjut Yuni, ikan busuk akan tercium bau yang menyengat dan tidak sedap. Selain itu, bagian daging juga bisa jadi indikator. Jika ditekan dan kembali cepat ke bentuk semula, itu menandakan ikan masih segar. Namun, jika daging terasa lembek dan lama kembali, berarti tingkat kesegarannya sudah menurun. Kemudian dari itunya juga sisik, kalau dia masih kuat, masih lengkap sisiknya, itu berarti bagus. Tapi sudah ada yang terkelupas, nah itu jelek. Itu paling cara gampang sudah. Bagi yang mengamati ikan langsung di kolam atau perairan, ikan sehat biasanya berenang aktif dan lincah. Jika sudah lemas, berenang terbalik atau mengapung, bisa dipastikan kondisinya sudah tidak baik atau bahkan sudah mati. Yuni juga mengakui bahwa pihaknya selama ini lebih banyak menyasar pelaku usaha skala menengah ke atas dalam kegiatan edukasi mutu dan keamanan pangan ikan. Namun diakui edukasi belum menjangkau nelayan kecil. Kedepan, Badan Mutu KKP Bau-Bau berkomitmen untuk mulai menyasar pelaku perikanan hulu termasuk para nelayan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa melaporkan. Keberangkatan jemaah haji asal Kota Bau-Bau dijadwalkan pada Senin 26 Mei 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Tengah. Mereka akan diberangkatkan melalui Bandara Betom Bari menuju Bandara Sultan Hasanuddin Makassar sebelum melanjutkan perjalanan ke embarkasi Makassar.
Sebanyak 143 jemaah tercatat akan berangkat tahun ini, terdiri dari 61 laki-laki dan 82 perempuan. Mereka tergabung dalam kloter 38 ditambah satu orang yang masuk kloter 39 UPG. Kepala Kemenak Kota Bobo Mansur mengatakan seluruh jemaah haji akan diterbangkan dalam satu kali penerbangan yang menggunakan pesawat Super Airjet. Ia juga mengungkapkan adanya bantuan pribadi dari Gubernur Sulawesi Tenggara Majen TNI Purnawirawan Andi Sumangeruka berupa uang saku sebesar 1 juta rupiah untuk setiap jemaah. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Polres Bau-Bau tangkap residivis kasus pencurian spesialis rumah kosong di 5 rumah warga. Wada Nurliani melaporkan. LM alias MD 33 tahun, seorang pemuda residivis yang merupakan warga Kelurahan Katobengke, Kecamatan Batangbari, Kota Bau-Bau, ternyata belum juga meninggalkan perilaku melanggar hukum di masa lalu. Sejak awal Maret, ia tercatat melakukan aksi pencurian di 5 rumah warga yang menjadi tempat kejadian perkara di Kota Bau-Bau. Terduga LM diamankan pada Senin 17 Maret 2025 di kediamannya. Tak tanggung-tanggung hasil penyelidikan kepolisian menunjukkan tersangka melakukan aksi pencurian di beberapa rumah warga dan berhasil membawa kabur sepeda motor, sejumlah barang elektronik, telepon genggam, dan emas belasan gram. Tidak beraksi sendiri, tersangka melancarkan kriminalitasnya bersama terduga pelaku lain berinisial BR yang kini masih buron dan dalam pencarian pihak kepolisian. Tersangka juga merupakan residivis kasus yang sama dan belum lama keluar dari lembaga pemasyarakatan. Kasat Reskrim Polres Bau-Bau Ibtu Ridlo Muzain Sibasuki mengungkapkan, berdasarkan hasil penyelidikan, tersangka telah menggasak sejumlah barang elektronik hingga emas di 5 TKP. Akibat kejadian ini, para korban mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Kedua tersangka merupakan pelaku pencurian spesialis rumah kosong. Mereka melancarkan aksinya saat rumah dalam keadaan kosong dan ditinggalkan oleh pemiliknya. Alat bantu yang mereka gunakan berupa betel untuk mencungkil pintu dan jendela rumah. Itu pelaku kami sudah dapat waktu itu ditangkap di Wisma Place. Kemudian waktu kejadiannya itu ada 5 TKP. Untuk barang buktinya dia masih berusaha menjual. Jadi waktu itu barangnya dititipin di temannya dan sebagian ada di dalam rumahnya. Akan tetapi belum sempat terjual. Adapun barang bukti hasil pencurian yang berhasil diamankan polisi berupa 1 unit sepeda motor, 1 unit televisi 50 inch, 3 buah HP Android, iPad lengkap dengan keyboard, emas seberat 11,13 gram, sebuah mixer dan ampli. Beberapa barang curian masih dalam pencarian. Semua barang curian belum sempat dijual para pelaku, hanya dititipkan ke teman pelaku karena belum laku. Atas perbuatannya tersangka diancam dengan hukuman selama 7 tahun penjara sesuai dengan pasal 363 KUH Pidana. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan. Berita terakhir, setelah berpacu mengumpulkan dokumen selama 2 bulan terakhir, tim akselerasi Kota Sehat bersama Forum Kota Sehat Bau-Bau akhirnya melaksanakan ekspos hasil penyusunan dokumen penilaian tatanan Kabupaten Kota Sehat tahun 2025. Kegiatan ekspos ini berlangsung Jumat sore, dipimpin langsung oleh Asisten 1 Setda Kota Bau-Bau, Lode Aswad, yang mewakili Wali Kota Bau-Bau yang sedang berada di luar daerah. Dalam kegiatan tersebut, capaian penyusunan dokumen pada setiap tatanan kota sehat yang datanya dihimpun dari berbagai organisasi perangkat daerah terkait mulai dipresentasikan. Lode Aswad mendorong seluruh OPD yang terlibat untuk memaksimalkan peran mereka dalam mendukung program Kota Sehat. Ia menegaskan pentingnya kelengkapan dokumen pada setiap indikator tatanan sesuai dengan kinerja masing-masing OPD. Menurutnya, semua tatanan ini memiliki nilai. Jika tidak dipenuhi, maka akan berdampak pada keseluruhan hasil penilaian sehingga membutuhkan komitmen bersama. Bekerja bersama untuk memenuhi dokumen semua tatanan. Sementara itu, Ketua Tim Akselerasi Kota Sehat Dahrul Dahlan menjelaskan penilaian Kota Sehat tingkat nasional tahun 2025 akan berlangsung pada bulan Juni dan Juli. Sebagai tahap awal, setiap daerah wajib menginput dokumen sebagai syarat administrasi. Kepala Bapeda Bau-Bau ini berharap dengan pelaksanaan ekspos ini, seluruh pemangku kepentingan, khususnya OPD, semakin solid dan aktif dalam mewujudkan Bau-Bau sebagai kota yang sehat dan berkelanjutan.
Demikian Warta Captain pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Mengetahui ciri-ciri ikan yang masih segar menjadi hal penting bagi konsumen maupun pelaku usaha perikanan. Karena itu, Badan Mutu KKP Bau-Bau menjelaskan sejumlah tanda yang bisa dikenali dengan mudah oleh masyarakat. Polres Bau-Bau tangkap residivis kasus pencurian spesialis rumah kosong di 5 rumah warga. Saya Rizka Arlina, demikian Warta Captain pagi ini. Kami harapkan Anda masih bersama kami untuk menyimak informasi kami lainnya di Captain pagi ini. Dapatkan juga informasi kami dalam portal resmi rri.co.id. Mewakili kerabat yang bertugas, selamat pagi, sampai jumpa dan RRI terus mengudara untuk Indonesia.